Halo, halo, halo. Selamat datang di Dari Hobi Jadi Cuan. Tempatnya cerita seru dari anak kampus yang jago nyari peluang. Yes, bareng aku, Aulia Wahyu, dan rekan aku. Ali Mufli, kita bakal ngobrol-ngobrol santai tapi bakal bermanfaat banget buat kalian. Soal gimana kecil yang sering kita lakuin. Iya loh, siapa sangka ya Li yang dari sekedar nitip dong jadi peluang bisnis beneran nih bagi anak-anak kampus. Ide anak kampus tuh apa aja dilakuin ya kayak kreatif banget gitu. Iya betul banget. Seperti nganterin temen atau nitip beliin barang bisa berubah jadi ladang cuan yang gak main-main loh. Buat kamu yang pingin mulai usaha tapi masih bingung mulainya dari mana, stay tune terus ya karena cerita hari ini bisa banget jadi inspirasimu. Oke, sebelum kita masuk ke obrolan seru, bareng narasumber, Aulia Wahyu bakal pamit sebentar nih buat siap-siap di segmen selanjutnya. Yap, aku bakal balik lagi nanti ya. Jadi jangan kangen dulu. Sekarang panggungnya aku serahin dulu. Yang bakal kupas tuntas cerita keren dari tamu kita hari ini. Siap, langsung aja kita masuk ke segmen pertama dari Hobi Jadi Cuan. Halo, kembali lagi dengan aku Ali. Sebelum kita mulai ngobrol, santai hari ini aku masih sedikit bocoran nih buat teman-teman semua. Di segmen kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya udah gak asing lagi buat kalian yang suka belanja online atau sering nitip barang, yaitu platform jasa titip dan jasa anjem yang lagi hits banget loh. Khususnya di kalangan mahasiswa nih. Kita akan ngupas tuntas siapa sosok di balik pencetus ide keren ini. Gimana prosesnya, terbentuknya platform ini, dan juga tantangan yang mereka hadapi. Nah langsung aja yuk kita sambut narasumber kita yang luar biasa inspiratif itu yaitu Kak Febrianto. Halo teman-teman semua. Oke. Halo Kak, apa kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih profil singkat dari kakaknya aja. Apa? Sedikit aja profil singkat. Oh, profil singkat. Iya. Oke, halo teman. Ada sebutan fans enggak nih atau apa? Kalian punya sorry ya, malah ini ya. Oh, enggak apa. Kalian punya ini gak sih kayak misalkan apa? Telkomners atau apa gitu? Lebih ke ini sih penonton aja, sahabat penonton Oke. aja. Iya. Ini gak apa, langsung lanjut lagi. Iya, apa. Halo teman-teman semua, aku Febrianto ya, biasa dikenal Febri. Asal aku dari Bogor dan sekarang sedang menamatkan masa studi aku di Undip jurusan Informasi dan Humas. Berarti kesibukan akhir-akhir ini selain kuliah nih Kak apa? Selain kuliah, bimbingan sih. Oh, bimbingan. Iya, bimbingan. Kita udah gak ke kampus lagi, jadi tinggal bimbingan sama nyusun skripsi aja Iya, sih. D4 ya berarti ya. Iya, benar. Nah, kan tadi kesibukannya ke kuliah, terus katanya aku dengar-dengar nih dari kakak ini membuat platform ya, betul ya? Oh iya, betul. Udah lagi udah bikin platform ini ya, Just Tip dan Anjem. Oh, Just It by Anjem. Kira-kira nih awal mula kakak nyetusin platform Just Tip dan Anjem itu gimana? Coba ceritain dikit. Oke, aku izin ceritain dikit ya. Jadi awal mulanya aku bikin platform ini tuh karena grup yang Just Tip Anjem di Tembalang ini ya, khususnya Tembalang itu udah banyak banget. Dan banyak orang yang emang masih membutuhkan jasa itu. Jadi aku dan temen aku tuh ayo coba kita memperluas jaring ini lagi buat biar makin ramai dan dan emang ini tuh sangat-sangat dibutuhin loh sama mahasiswa gitu. Karena emang dari segi harga pun emang harga mahasiswa banget gitu sih. Jadi aku coba buat memperluas jaringan jangkauan aja sih buat teman-teman yang nggak bisa masuk di grup ini, jadi bisa aku backup di grup ini gitu sih. Oh, berarti masnya ini iseng-iseng ya berarti yang ngebuat itu ya Kak? Iya, aku iseng sih sama teman-teman buat coba nambahin grup ini aja lah gitu. Jadi biar makin ramai aja sih. Kalau boleh tahu kan ini masnya sebagai apa nih dari platformnya? Sebagai ketua kah, anggota atau ada tim khusus gitu di platform itu? Kalau ketua itu enggak sih ya, lebih ke Atasan? bukan juga, kayak lebih ke kita bareng-bareng aja lah ya, kita urusin grup ini bareng-bareng aja sih. Oke. Nggak ada ketua-ketua sih. Ya berarti kayak saling backup aja ya kalau ada permasalahan. Iya, aja nggak banyak ketua.
Nah, platform yang kakak jalani ini kan buat mahasiswa ya. Iya. Platformnya gimana sih, lewat chat pribadi, grup atau media sosial lainnya? Di grup WhatsApp aja sih. Oh, grup WhatsApp. Jadi aku coba buat beberapa temanku kan apa ya, teman-temanku tuh emang nyebar di mana-mana gitu loh di Tembalang ini, buat coba kita saling share aja nanti kalau misalkan emang itu tinggal apa ya, kayak kita share nanti orang-orang yang dari masuk dari bermacam-macam wilayah yang di Tembalang ya, kayak dari Banjarsari, Mulawarma itu biar masuk sih gitu, atau mungkin teman-temannya juga gitu sih. Nah, kan kalau di WhatsApp tadi kan grup WhatsApp ya. Nah, itu kan udah ada feature yang apa ya, yang lock dulu ya kan. Ya, itu Mas udah nerapin belum ya di Untuk itu? saat ini sih belum sih. Untuk saat ini belum. soalnya masih belum ada laporan buat apa ya, aku diskusi sama teman-temanku juga untuk belum ada kasus kayak mungkin Penipuan. Cuman kalau untuk beberapa oknum yang emang suka ngirim link-link yang kayak Dana atau mungkin Shopee yang emang apa ya, Yang nipu dianggap ya, spam. iya yang spam dan emang apa ya, website phishing gitu tuh aku pasti langsung cut dan emang ngapus pesannya sih. Berarti itu berarti dikontrol setiap Masnya per minggu kah atau per bulan atau per detik? Paling kalau emang lagi apa ya, kan kalau Jasip kan emang kita selalu standby mungkin ya, standby Iya, kan. on Kadang kalau HP emang ya. ada ini pasti aku hapus, pasti aku ini sih gitu. Oh, berarti gitu. Oke. Dan gak harus di aku sih, kadang teman-teman. Teman-teman, dibagi udah aku tugasnya briefing berarti ya gitu Kak? Teman-teman kalau emang ada ini langsung coba tolong di-cut gitu sih. Oke. Berarti saling nge-backup ya intinya. Iya. Betul. Berarti ini udah apa ya, chemistry-nya dari Mas dan teman-temannya tuh berarti udah bagus banget ya Mas ya? Iya. Soalnya kan, Soalnya teman-teman SMA aku ya. oh berarti sealumni. Iya, alumni. Tadi Masnya asal dari Bogor ya? Dari Bogor. Oh, Jadi dari teman-teman Bogor. dari Bogor inilah yang emang ngerantau keren, di keren, Semarang keren. ini gitu. Keren Mas, keren. Nah, tadi kan udah pencetusnya kan iseng-iseng ya Mas ya. Iya. Nah, ada kendala nggak nih kalau ngebuat platformnya, entah segi apa ya, kayak ada orang yang iseng atau orang yang nipu gitu kan? Itu sih yang emang apa ya, jadi was-was apa, soalnya aku sebagai yang pencetus dan emang bareng teman-teman tuh takut juga platform aku ini bisa disalahgunakan gitu loh buat betul, beberapa oknum yang nantinya tuh bakal nipu ini si grupnya gitu loh. Padahal niat aku pun emang mencoba ngebuka grup ini buat emang kita sharing aja gitu, sharing dalam arti kayak info Anjem gitu sih. Berarti kayak untuk peluangnya ya, peluang apalagi kan rata-rata yang join di grup ini kan rata-rata mahasiswa ya. Mahasiswa benar. Nah, tadi kan Masnya was-was ya. Iya. Nah, ada pengalaman yang, ceritain dikit Mas, pengalaman yang kurang enak gitu dalam misalkan isi base WhatsApp tersebut. Iya. Paling ada ribut ini sih. Kadang ada orang yang emang kesel sama Anjem kadang tuh, karena Oh, kenapa tuh Mas? padahal tuh dia mepet ya. Misalkan dia mesen tiket tuh di stasiun Poncol tuh jam 11 gitu ya. Cuman mesen Anjemnya tuh mepet gitu. Ketika telat, jadi Anjem ini yang emang dirugikan gitu sama yang mesen ini gitu. mesennya. Berarti itu salah, jadi kurang miskom ya, Jadi antara ada miskom cekcok ya. lah di sana. Udah mungkin dari Anjemnya pun harus apa ya, aware juga sih kalau ngasih estimasi kan ini, kalau misalkan dari sini ke sini tuh estimasi berapa menit gini Kak, ketika emang waktu yang gak cukup tuh bakal telat Kak. Gitu, harusnya emang juga bisa dipikirin juga sih sama Anjemnya gitu, nggak bisa buru-buru. Soalnya aku pun Anjem pun harus ada estimasi gitu Kak, jam segini tuh kira-kira nggak bisa kalau emang kakaknya butuh banget jam segini. Oke, mungkin klien ke aplikasi lain aja lah aplikasi yang gitu. lain. Kalau aku emang udah ngasih estimasi dan beberapa teman-temanku juga gitu sih. Berarti ini ya, yang penting mah komunikasi antara ini customer sama drivernya. Soalnya emang kepercayaan teman-teman yang memakai Jasip dan Anjem tuh emang apa ya, penting sih. Soalnya bakal berkepanjangan nih, misalkan kalian udah dipercayain banget nih Jasip sama Anjem, pasti nanti orang itu tuh bakal ngubungin lagi gitu. Nah, Kak, iya. aku butuh jasa kakak lagi gitu, karena kita udah naruh kepercayaan itulah ke orang itu. Iya, istilahnya betul, apalagi kan kalau drivernya ini asik ya ke penumpangnya kan, rata-rata kan sesama mahasiswa tuh ya Kak, kayak seanggapnya kayak seumuran lah istilahnya. Kalau di platform lain kan kayak lebih tua dari kita, jadi seakan senggang gitu kan. Senggang, benar. Betul. Nah, kalau buat kakak di platform itu ada
buat bayarnya itu cashless, cash atau ada metode lain? Aku sih alhamdulillahnya di grup platform itu tuh nerima semua pembayaran sih. Jadi untuk yang non cash tuh kita nyediain bentuk krisnya. Oh bentuk krisnya. Iya, Oh. jadi ada krisnya yang emang bisa di-scan semua gitu. Bisa di-scan semua bank gitu. Mau Iya. aplikasi Shopee, Dana itu bisa masuk ke kris ini gitu. Dan untuk yang cashless pun kita nyediain beberapa kembalian gitu loh. Jadi emang udah siap juga. Oh udah siap, Nah, bagus. Ya berarti ini platformnya sudah bagus ya Mas ya. Terus pas kris itu berarti Mas nyetusin sendiri atau kayak awalnya tuh emang cashless doang, cash atau... Awalnya tuh aku ngelihat ada beberapa apa ya yang bayar tuh dari bank ini, dari bank Ya. itu, dan emang aku ngerasa ini ribet banget. Iya, ribet Ini- banget, ini apalagi kayak kan admin ya, ada biaya adminnya. Bakal ngeganggu admin teman-teman, malah kepotong juga kan. Jadi betul. aku coba buat daftarin lah nama ini tuh buat bisa pakai kris gitu sih. Jadi mempermudah kita juga dan emang teman-teman yang make juga. Jadi oh ya tinggal. Ya berarti... Rencananya tuh pengen aku tempel di helm sih. Gitu. Jadi tinggal. itu berarti bagus ya Mas. Kalau penumpang yang nanya kayak, Iya. Mas bayarnya pakai via apa? Mbak lihat aja di helm gitu ya. Iya, makanya gitu. Boleh Mas, itu buat inovasi baru nanti Iya, ya. bisa. Atau enggak bikin jaket Mas, Oh, jaket langsung. Curious tuh, ya Oh, langsung, bikin. iya boleh. Terus bisa. kan di Tembalang ini kan ada beberapa grup ya Mas ya, Iya, betul. gak hanya satu lah istilahnya kan. Banyak banget. Nah itu kalau misalnya ada orang yang apa ya istilahnya ngaku-ngaku gitu kayak aku join di base-nya Masnya, tapi kayak dia melakukan kesalahan di base lain, nah itu gimana Mas? Biasa aku juga ini sih kenal sama beberapa orang yang emang megang juga nih di grup Tembalang. Itu tuh biasanya tuh dikasih kota. Jadi satu orang ini tuh bisa masuk di cuman 2 grup aja. Terus ada grup. 2 sampai 3 grup. Berarti itu ngeceknya dari nomor kah? atau Nomor. gimana? Jadi Oh, ntar dari kan nomor. kelihatan tuh nomornya. Ntar oh ini udah pernah join di sini ini udah nggak bisa. Mungkin kita kasih kesempatan buat orang-orang lain juga gitu buat join gitu. Kalau Berarti- itu temanku ya yang udah megang beberapa grup sih gitu. Berarti ada max-nya ya, ada max ya di grupnya. Iya benar. Dipantau juga gitu. Nah terus tadi kan ada ini ya, bagaimana caranya Masnya waktu-waktu tertentu nih, apalagi kan Just Tip Anjem gak mungkin toh 24 jam ya Mas ya betul kan? Nah ada jam lebihnya atau nggak ada kurangnya gitu? Ada apa ya istilahnya? Nggak ada. Waktunya. Oke. Selagi kalau aku pribadi ya, selagi aku masih bangun sih aku ambil sih. Kalau hujan? Aku ambil juga. Oh. Selagi masih bangun, selagi emang gak nyusahin banget nih ya cuacanya, kayak bakal aku ambil sih. Tapi kalau untuk hujan tuh pasti aku tambahin sih tarifnya. Berarti sedikit berarti ya. Jadi pasti aku tambahin gitu sih. Wah tadi menarik banget ya ceritanya. Terus gimana sih Kak Febrianto ngebangun kepercayaan pengguna di kalangan mahasiswa. Jadi kayak Kak Febri ini udah percaya nih ke pengguna ini. Terus kalau misalnya pengguna ininya kayak melakukan kesalahan gimana dari kakaknya? Kalau dari aku sih emang aku nyoba buat apa ya, coba dulu aja. Kalau emang dia niat nipu, oke nggak apa-apa gitu. Aku nggak merasa ini banget. Tapi sejauh aku ngaji masif sih belum ada sih yang nipu. Cuman aku selalu nerapin buat aku percaya nih, ini emang apa? Aku percaya aku nyari rezeki buat ini gitu. Jadi alhamdulillahnya sampai sekarang tuh nggak ada. Paling ini aja sih, ada beberapa kesalahan aja menurut aku. Jadi kayak contoh ya, aku pernah dapat kasus tuh aku mesenin nasi goreng. Nasi goreng ini tuh dia request 1 pedes 1 enggak. Pakai Waduh, sate juga gitu. kenapa 1 nih? enggak. Jadi aku tandain, aku pesan dan aku antar. Kebetulan tuh aku antarnya di Paltrow. Aku fotoin Kak, ini udah di sini aku ya. Oke Mas taruh aja di situ. Oke Mas ini pembayarannya ini. Oke besok paginya di chat. Mas kok ini salah ya aku mesen nasi gorengnya. Aku enggak ini. Jadi kayak dia komplain gini-gini. Terus oke Kak sebelumnya nasi gorengnya ini kan Kak aku kasih buktinya, aku kasih ininya gitu. Akhirnya pas dia ngeliat bukti aku yang aku kirim tuh dia akhirnya oh iya Kak aku minta maaf gitu. Karena aku salah. Kayaknya aku yang salah karena aku ngambil nasi goreng yang bukan aku pesan dari kakaknya gitu. Itu kan kesalahan Kesalahan dia. dari dia, jadi kayak betul. aku untungnya nyimpen. Ada buktinya, gitu. iya. Oke. Nah kan yang pengen ikut join nih Kak untuk masuk base terus masih malu-malu ada tips sedikit aja sebelum kita closing. Tipsnya ya,
Iya. Tipsnya kayaknya dia bakal mau kalau dia butuh deh. Serius. Soalnya dia bakal compare sama aplikasi-aplikasi lain. Menurut aku gitu. Dan just apa di grup aku ini tuh soalnya disuruh apapun tuh gas aja gitu kayak ngeprint. Keren. Disuruh ngambilin food truck juga diambil sama dia kan. Jadi emang banyak seru-seru itu tapi tetap dibayar gitu loh. Jadi emang kayak dia bakal nyari aku nih kayak butuh jasa yang emang bisa disuruh ini itu gitu. Berarti ada plusnya ya buat penggunanya ya kan. Soalnya juga gak bakal canggung juga kok. Iya benar, apalagi seumuran ya istilahnya. Iya. Oke, keren banget ya ternyata ceritanya sangat keren dari Kak Febrianto ini. Dari ide sederhana ternyata bisa jadi usaha yang benar-benar jalan bermanfaat buat banyak orang. Nah buat teman-teman mahasiswa semoga bisa jadi inspirasi buat mulai berkarya dari hal-hal yang kecil. Ingat langkah besar selalu dimulai dari niat dan aksi sederhana. Oke terima kasih ya Kak. Aku mau nanya dikit aja buat kakaknya, ada tips gak sih Kak buat mahasiswa yang mau join, apalagi kan mahasiswa sekarang kan rata-rata kuliah pulang gitu kan. Gimana nih dari kakaknya? Tips dari aku buat yang mau nerjun ke Just Tip Manjem ya. Menurut aku bakal seru banget sih dan emang bakal punya teman-teman baru. Bakal punya relasi baru lah. Soalnya yang kita anjem Just Tip ini itu adalah rekan-rekan kita yang sepantaran lah, sama-sama siswa gitu. Jadi menurut aku bakal seru dan emang nambah teman baru sih. Dan aman kok, nggak bakal Gak bakal diapa-apain ya guys ya, tenang aja kayak kita saling seumuran. Toh kan kayak kita saling kenalan juga, terus kan apalagi masa dari Bogor, terus kan saya dari Cirebon kan. Jadi sama-sama kayak saling mengingatkan, saling kenal kayak pasti juga sama orang mana nanti taunya jodohnya sama orang itu kan gak tahu ya Mas ya. betul bisa. Nah dari Masnya sendiri nih kalau misalnya ada yang mau join kan. Nah kalau dianya itu kayak ada syaratnya enggak gitu. Entah misalnya HP-nya harus yang bagus atau motornya harus yang bagus gitu kan. Apa ya syaratnya sih gak ada sih sebenarnya, gak ada syarat sih, yang penting dia jujur aja sih. Jujur dan niat sih Mas. Kalau nggak niat kayak dia masuk doang. Boleh. Tambahan ya berarti niat dan jujur. Iya niat dan jujur. Niat dulu di atas baru dan jujur. Oke boleh. Betul. Mungkin itu ya teman-teman ya requestnya ya. Niat dan jujur ya kalau mau join. Iya. Kalau nggak ada niat ya percuma guys. Kayak kalian join terus kayak diem aja di grupnya kayak percuma gitu. Masa malu-malu aja. Intinya kalian percaya diri kalau misalnya kalian mau join ya udah gitu. Kalian join dan biar dapat pengalaman di masa kuliah ya Mas ya. Apalagi kan Masnya kan dari rantau kan Mas. Nah rantau itu kan masuk ke sini ke Semarang itu kan kayak kultur shocknya Mas ya. Bakal ada pengalaman baru. Justru dia Just Tip dan Anjem ini tuh kita fleksibel banget sih. Jadi kayak nggak bakal ganggu jadwal kuliah. Iya soalnya emang serandom itu waktunya. Ya berarti itu ini ya istilahnya dari mahasiswanya yang kayak aduh gabut nih mau ngapain daripada pulang ke kos kan atau nggak jadi mahasiswa kubu-kubu mendingan kita anjem dan itu dapat cuan banget ya Mas ya. Cuannya itu kan apa ya istilahnya apalagi Masnya kos ya Mas ya. Itu kan buat kehidupan ya betul. Jajan juga sih. Guys kita mau jargon dulu nih. Sama Masnya ya dari Mas Febri. Boleh. Nah udah tau kan Mas? Udah dong. Oke lanjut langsung saja. 1, 2, 3. Stay semangat, stay kreatif dan pastinya tetap jadi mahasiswa cuan. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Aulia Wahyu. Di segmen ini aku bakal ngebahas hal yang super relevan buat mahasiswa nih. Dari jasa antar jemput dan jasa titip atau yang bisa kita sebut Anjem dan Just Tip. Mungkin sekarang kalian kiranya udah familiar ya sama grup WhatsApp buat cari driver atau buat nitip barang gitu. Tapi ternyata dulunya Anjem dan Just Tip itu belum ada loh, kayak belum lewat WhatsApp dan grup-grup kayak gitu.
Dan serunya lagi, narasumber kita kali ini tuh bukan orang asing di dunia Anjem dan Just Tip di Tembalang ya khususnya. Beliau udah terjun langsung selama 3 tahun. Bahkan pernah jadi driver sendiri dari awal pertama kali ada Anjem dan Just Tip. Uniknya lagi, semuanya itu dimulai bukan dari grup WhatsApp, tapi dari aktivitas sederhana di Twitter, di base seperti itu, di base kalangan mahasiswa di Tembalang ya guys. Saling bantu lewat tweet dan mention yang akhirnya berkembang jadi layanan yang banyak dicari orang. Nah, biar gak makin penasaran, bisa langsung aja yuk kita dengerin cerita dari narasumber kita kedua kali ini. Kita sambut narasumber kita kedua, Kak Rizal. Halo guys, halo guys. Halo Kak Rizal, Halo, apa Kak. kabar? Sehat. Iya. Gimana kabarmu? Aku alhamdulillah juga sehat. Tadi Oke. agak grogi dikit. Boleh dong Kak perkenalan diri dulu buat biar teman-teman tahu profil dari Kak Rizal. Oke guys, sebelumnya aku perkenalan dulu ya. Perkenalkan aku Rizal. Saya di sini sebagai driver Anjem pernah, sebagai driver Just Tip pernah, sebagai Waduh. customer juga pernah. Waduh. Oh ya, sebelum saya jadi driver ini kan aku alumni dari Polines. Wah, Nah, alhamdulillah di Polines nih guys, tepuk tangan dulu. Kalau boleh tahu jurusan apa dulu Kak dulunya di Polines? aku jurusannya akuntansi, prodinya Wah. perbankan syariah. Kelihatan alim sekali ya. Iya, kelihatan banget kok. Kalau boleh tahu lulus angkatan berapa? Aku lulus angkatan 18. Udah lama banget ya, udah berapa tahun yang lalu nih guys jadi kayak berarti udah 7 tahun yang lalu? Maybe. Oh iya. Iya. Lama banget ya. Jadi sekarang kesibukannya apa nih Kak? Kalau untuk sekarang kesibukannya selain jadi driver Anjem, itu aku ada kerjaan lain. Sama ada lagi satunya adalah sewa mobil. Mungkin siapa tahu ada yang mau sewa mobil? Bisa kalau aku. Oh boleh tuh buat teman-teman yang mau Oke. sewa mobil buat pindahan atau buat ngantar keluar kota itu bisa ke Kak Rizal ya, langsung hubungi Kak Rizal. Ya. Kalau boleh tahu ini kan kakak udah kerja nih kan, Betul. bukan mahasiswa lagi, tapi kok masih bisa sempet-sempetnya nganjem sama Just Tip itu waktunya kapan gitu? Jadi gini, aku kadang ada laporan dari kantor dulu. Sekiranya kapan keluar kota, kapan ada rapat dan segala macam. Jadi ketika ada kerjaan yang mepet deadline, itu aku harus off. Tapi kalau misalnya aku senggang, itu aku langsung ambil anjeman. Jadi walaupun walaupun aku agak sibuk di pekerjaan itu, tapi aku tetap ambil bookingan Anjem dulu. Iya. Karena begini, aku kan punya grup driver juga. Oh punya grup? Jadi grup driver Anjem. Iya. Nah itu kenapa aku bikin khusus, karena itu untuk jaga-jaga semisal aku nggak bisa. Misal tiba-tiba aku diminta keluar kota, nah teman-temanku ini Oh udah dia siap di gitu. backup Jadi gitu. isi grupnya tuh teman-teman dari kakak atau ada apa khusus driver aja apa ada customer? Itu khusus temanku sendiri soalnya karena kan itu yang bisa aku percaya ya. Karena selama ini semisal aku lempar ke yang lain kan aku belum kenal. Iya. Karena selain aku belum kenal, aku lebih takut. Iya. Takutnya kalau resiko. Resikonya lebih Iya. tinggi karena kenapa? Aku pernah ngoper bookinganku ke grup driver yang secara umum Iya. ya. Itu beberapa anjemanku itu Iya. sempat protes kayak, "Kak, kenapa kok Layanannya telat gini, dan segala oh." macam kayak gitu kan." Aku sampai bingung. Nah, pada akhirnya aku lebih percaya ke teman-temanku sendiri seperti itu. Jadi di grup itu teman-temannya juga udah pada kerja semua gitu. Enggak, itu masih dominannya anak undip, masih semester akhir semua. Oh. Betul. Tapi udah saling kenal. Udah gitu saling kan. kenal. Nah kalau boleh tahu kan kakaknya kan lulus tahun 2018 ya. Betul. Itu kan udah 7 tahun yang lalu. Sedangkan tadi dapat informasinya tuh kakak udah di dunia Anjem dan Just itu 3 tahunan. Betul. Nah itu berarti udah pas kerja dong. Iya. Ya itu awal mulanya gimana sih kak bisa kok terjun ke dunia Anjem dan Just Tip sedangkan pas itu kakak keadaannya udah lulus, udah bukan mahasiswa lagi gitu.
Oke, jadi itu berawal dari Twitter dulu ya. Iya. Itu waktu itu memang aku sempat vakum main Twitter. Entah kenapa waktu itu di tahun 2021 itu aku main Twitter lagi. Dan kebetulan ada kebijakan Elon Musk kemarin Iya. yang dimana kita nggak follow siapapun tapi nongol di timeline. Iya. Kalau dulu kan Twitter harus follow dulu Iya. baru nongol di timeline. Nah singkat cerita di Undip Manifest itu lewat di timelineku. Dia bikin manifestnya itu need Anjem dari kos ke stasiun jam 8 malam kayak gitu kan. Aku mikir apa ini Anjem gitu kan. Iya. Mungkin antar jemput atau segala macam. Aku coba dulu kali ya gitu kan. Singkat cerita gak pakai lama aku coba reply waktu itu manifest itu cuma yang komen 3 orang doang, 2-3 orang pokoknya. Oh, tapi Best Undip bisa diakses sama anak mahasiswa lain gitu? Iya bisa diakses, cuma memang masih kalangannya nggak banyak orang tahu Iya, ya adanya dulu Anjem masih itu sepi kan. ya, Kak. Betul. Terus berjalannya waktu sekitar 2 bulan 3 bulan, ternyata yang aku pikir Anjem itu yang paling tua, ternyata ada yang lebih tua lagi, Just Tip. Oh, Nah. jadi di atas Anjem tuh masih ada Just Tip Just gitu Tip. ya. Ternyata Just Tip tuh udah lebih lama daripada Anjem. Betul, jadi gini, kenapa aku bisa tahu karena awalnya aku kan dapat Anjem. Dia itu cerita kalau Anjem itu Anjem itu masih muda Mas, lebih tuaan Just Tip. Karena waktu itu kenapa adanya Just Tip karena waktu itu kan masa Covid ya, Iya, yang betul. dimana orang-orang kan kena Covid Iya. dan terus dikarantina. Iya. Terus salah satu ya mungkin ada beberapa anak undip iseng kan, ada nggak ya yang mau titip buka gitu sekalian keluar. just tip gitu, beliin obat, beliin makan. Waktu itu sempet komenannya ya sempet kayak digoyonin segala macam kan. Terus temen Anjemku ini nyobain, ternyata memang dari situ dia peluangnya luar biasa banget. Peluangnya kayak berarti pasar itu tuh drivernya masih sepi ya, masih dikit. Iya masih sepi Tapi banget. untuk customernya gimana Mas pada saat Untuk itu? customernya lumayan tinggi juga ya ternyata ya, karena kemarin dia bilang bisa 200.000 per hari. Waktu Waktu Covid awal-awal. dulu. Kalau dibandingkan sama sekarang itu ada perubahan nggak kayak dari segi banyaknya customer? Kalau ini untuk perubahan sebenarnya nggak juga sih, jadi hampir sama lah. Cuma memang sempat ada peralihan dari Twitter ke WA. Oh, movement gitu. Ya, karena waktu itu kan sempat manifest Twitter itu kan diblok ya karena bersifat otomatis. Iya. Nah itu sempat vakum, akhirnya dari situ momen lah ada terjadi momen perpindahan dari Twitter ke WA gitu. Pada nyebarin link grup ke Twitter gitu biar bisa kalau mau ada yang Anjem masuk grup ini gitu ya Mas ya. Iya betul. Kalau gitu dulu waktu di Twitter tuh cuma lewat reply terus deal apa di DM apa bagaimana? Jadi lewat di reply terus habis itu lewatnya di DM waktu itu. Terus kan dulu aku sempet gak berani ya taruh nomor telepon. Terus aku pas lihat kok banyak banget orang yang berani taruh nomor WA kan. Pada akhirnya ya udah aku beraniin aja lah. Gitu. Itu nomor WA pribadi apa ada WA bisnis yang ditaruh di Twitter gitu Mas? Itu WA pribadi kebetulan. Berani banget ya. Istilahnya kecelakaan ya kayak istilah kecelakaan juga sih, ya udahlah udah terjun sekalian gitu. Lah semenjak naruh nomor telepon di bio WA, bio Twitter itu ada kasus gak apa ada sesuatu yang mengganggu Mas? Untuk saat ini belum pernah. Alhamdulillah belum pernah yang belum ada aneh-aneh, kejadian tapi- amit-amit sih gitu. Jangan sampai ya guys. Kayak berarti itu dikhususkan buat customer aja yang Betul. dari Twitter gitu. Iya. Sampai sekarang juga masih yang di Twitter. Sampai sekarang masih, cuma akhirnya karena kan ini berpengaruh sama kerjaanku, ketemu orang-orang yang lain, akhirnya aku bagi. Jadi nomor yang lain itu udah aku untuk nomor yang pribadi aku udah
simpan sendiri. Jadi nomor yang pribadi yang ini karena udah terlanjur terjun, Iya. ya udah aku eksekusi aja lah. Oh, jadi Gitu. khusus itu. Karena udah apa ya, anak-anak Undip tuh cepet banget nyebarnya. Kak ini rekomen banget gitu kan. Udah langsung gitu. Kalau gitu momen pertama kali jadi anjem ya tadi ya, Betul. pertama kali jadi dapat. Itu nervous atau takut ditipu atau takut gimana-gimana gitu, ada perasaan kayak gitu nggak Mas? Aku waktu itu cukup ini ya, cukup cukup bingung ya konsepan Anjem. anjem awalnya kan. Karena aku sampai cerita ke customer, ini konsepan anjem kayak gimana sih gitu Iya. kan. Terus bayarnya kayak gimana dan segala macam. Pada akhirnya coba ikutin arus, dia pas sampai tujuan dia minta transfer, ya udah transfer. Berarti pertama kali dapat customer itu langsung transfer gitu? Iya langsung minta Itu transfer. ngantar kemana? Jauh kah Mas? Gimana? Ngantar kemana gitu? Itu waktu itu ke stasiun kebetulan. Berarti musim liburan kah atau gimana? Pas itu aku momen liburan soalnya. Oh, Jadi memang demand-nya Banyak mahasiswa yang pulang tinggi kampung. banget. Aku nggak expect waktu aku buka itu dari waktu pertama kali buka sampai 2 minggu berturut-turut Iya. lah. Itu bisa menghasilkan 1,5-an. Dalam jangka waktu? 2 minggu itu. Wah banyak banget ya itu kayak dari iseng-iseng doang ya Mas, Betul. ternyata malah ngasilin sebanyak itu ya ternyata. Lumayan banget nih apalagi buat pekerja atau mahasiswa gitu. Betul. Kalau kayak gitu ada tantangan nggak sih kayak misal susah dapat penumpang atau pernah ditinggal pas janjian dulu dari dulu sampai sekarang? Kalau untuk ini aku pernah nih case yang Atau boleh nih ada cerita pengalaman yang serupa, beberapa pengalaman boleh diceritain. kalau pengalamanku kemarin ada nih. Jadi misal kayak kemarin minta ke mall kan, minta janjiannya jam 3 sore. Kebetulan aku ada jadwal berikutnya itu, sebenarnya masih agak free. Cuma waktu itu kan udah ke booking nih jam 3 sore. Jam 3 sore itu banyak nyari. Ya udah karena ini udah ke keep, akhirnya yang nyariin itu kan aku tolakin ya. Aku tolakin dan pokoknya ada 2 sampai 3 order aku tolakin gitu. Singkat cerita, pas udah jam 3 ini nih singkat cerita pas jam 3:30 itu kok ini customer nggak ada Kepastian kepastian juga gitu balik kan. gitu. Karena kan aku udah nunggu lama, Iya. aku coba confirm, Kak ini jadi nggak ya? Soalnya aku udah nunggu lama nih. Terus abis itu nggak Gak ada direspon, balasan lagi. nggak ada balasan lagi. Centang 1 atau Nggak, gimana? centang 2, tapi itu nggak direspon sama sekali kan. Akhirnya coba aku jam 4, coba aku chat lagi, Kak ini kalau misalnya nggak ada kepastian aku tinggal ya. Habis itu dia langsung balas, Kak kalau jam 4-an gimana? Soalnya ini kita baru siap-siapnya sekitaran jam 4. Aduh mohon maaf Kak, ini aku udah nunggu lama. Soalnya kan aku udah udah Nolakin banyak banyak kan. tadi. Ini aku udah Masih sangat nunggu merugikan lagi. waktu. Nah alhasil aku tegur lah karena ini kan istilahnya biar manajemen waktu kalian tuh bisa tertata gitu Iya. loh. Karena kan janjian sama orang itu kan jangan dibikin mainin gitu. Apalagi buat driver-driver itu kan sangat berharga ya Mas waktunya, Betul. bisa buat cari orderan lain gitu. Nah buat Masnya ini kenapa ya menurut Masnya kenapa kok jasa Anjem sama Just Tip ini bisa tumbuh pesat di kalangan mahasiswa, khususnya kan di Tembalang nih. Soalnya di Semarang Bawah tuh kalau kata teman-temanku yang kuliah di Semarang Bawah itu mereka masih asing dengan Anjem dan Just Tip ini. Soalnya mungkin karena dominannya anak Undipnya di sini ya. Terus kan kebanyakan anak kos. Terus habis itu omongan dari teman ke teman kalau Anjem dan Just Tip itu sangat menghasilkan buat tambah-tambahan. Kan lumayan tuh kalau buat 500.000 dalam waktu seminggu buat nongki-nongki Apalagi atau buat yang ngekos kan, butuh buat kebutuhan kan skripsi, lumayan banget iya. kan. Nah makanya pertumbuhan ini sangat pesat, apalagi sebenarnya ini nggak cuma kalangan Undip ya, bahkan sebenarnya udah sampai terdengar di ojol-ojol, orang-orang Maxim segala macam itu udah sampai terdengar. Jadinya semakin banyak driver, semakin banyak juga
semakin banyak driver, semakin banyak pesaing, tapi semakin banyak juga customernya. Jadi semuanya tetap dapat. Oh, Gitu. tadi kan ada apa namanya dari ojol-ojol juga ya. Betul. Ojol kan tahu kalau di kalangan mahasiswa di Tembalang itu ada Anjem sama Justip yang mana tuh drivernya ya udah bebas aja siapa gitu. Nah itu ada kayak omongan-omongan gak sih dari para bapak-bapak ojol gitu. Kayak gara-gara mereka saya jadi kayak gini. Gitu. Betul banget. Itu sempat jadi omongan. Aku sempat diceritain sama anjemku. Dia mengeluhkan kalau kok kenapa ya di Tembalang makin sepi gitu ya orderan gitu kan. Itu beliau Apa mungkin- driver ojol. Bukan. Jadi ini anjemku. Oh. Jadi anjemku ini kan dia naik ojol. Iya. Nah ojol ini cerita Mm-mm. kalau di Tembalang ini kayaknya ada ini enggak sih ada apa ya ada jasa selain Maxim dan segala Iya. macam. Nah temanku baru cerita kalau ini iya pak ada Anjem dan ada Anjem Justip gitu. Oh pantesan makanya ini selama saya di Tembalang kok pendapatan semakin menurun kayak gitu kan. Nah mungkin pada akhirnya apa namanya ojol-ojol ini akhirnya ikut andil juga. Cuma yang aku tahu itu cuma beberapa masih dominannya yang apa namanya drivernya Mahasiswa. mobil. Oh, mobil. Cuma kalau untuk mahasiswa tetap masih banyak kok. Oh berarti tuh ojolnya tuh boleh kalau mau narik di grup-grup Anjem itu di luar aplikasi mereka tuh boleh? Sebenarnya boleh kok. Soalnya kan sebenarnya kalau selama ini kalau nggak ada Anjem mungkin bisa pesan drive apa Iya. bisa simpen nomor si ojol itu kan. Cuma kadang mereka kan parno ya kan kita nggak tahu ya. Udah langganan gitu. udah Iya, percaya. mungkin takutnya karena jarak umurnya beda jauh, jadi mungkin ada sedikit kekhawatiran. Makanya Anjem Justip ini sangat diandalkan. Karena kan istilahnya, wah ini anak undip nih, jadi saling kenal seperti itu. Seumuran lagi ya Mas ya, Seumuran kebanyakan lagi, gitu. begitu. Jadi ini kan kakaknya nggak cuma pernah jadi driver, pernah juga jadi penumpang. Tadi kan udah cerita pengalaman jadi driver, enaknya nggak enaknya. Nah sekarang boleh nggak ceritain pengalaman Mas jadi penumpang? Oke, untuk jadi penumpang overall selama ini enak-enak aja ya, karena apa namanya mereka cukup ramah sekali ya ceritanya, mereka itu banyak banget. Jadinya kita ya saling asik-asik aja Saling malah. cipta antara driver sama customer gitu. Jadi apa namanya? Jadi ya malah dari situ relasi jadi semakin kuat. Karena dari situ aku juga bisa dapat channel, oh aku ada driver Anjem motor nih, siapa tahu ada yang butuh kan. Jadi aku kasih nomor ini ke yang butuh motor biasanya seperti itu. Jadi dikit buat kayak packingan kakak kalau lagi nggak bisa. Betul. Kalau gitu apa yang membuat kakak jadi customer nih tiba-tiba yang awalnya kan rajin ya kemana-mana jadi driver, kenapa tiba-tiba memilih jadi customer gitu? Waktu itu karena iseng-iseng aja sih, jadi coba-coba lah. Pengen ngerasain Iya gitu jadi jadi pengen penumpang. ngerasain kan, masa iya jadi driver terus, sekali jadi customer dong gitu kan. Kalau jadi customer Justip pernah? Customer Justip, udah pernah. Udah pernah tapi apa namanya, kemarin sempet agak sedikit, maksudnya bukan kecewa dari pelayanannya, tapi dari harganya gitu. Karena waktu itu jaraknya nggak sampai sekilo, itu kok lebih mahal dari ojol gitu kan. Kadang dari situ aku mikir, kadang bisa lebih murah ojol, kadang bisa lebih murah Justip kayak biasanya. gitu. Jadi memang kembali lagi ke preferensi kalian seperti itu. Oh berarti tadi kan menyinggung soal harga nih ya teman-teman. Bagi yang belum tahu, ini aku tanyain kayak soal harganya itu ditentukan dari mana kalau Anjem sama Justip. Kalau ojol kan udah ada tarifnya dari aplikasi gitu. Nah kalau mahasiswa buat Anjem Justip itu kayak gimana penentuan tarifnya? Kalau di aku ya, kan di situ ada aturan pemerintah yang dimana setiap kilometernya itu 5.000. Jadi setiap kilonya itu kita kali aja 5.000. Tapi kalau misal negosiasi, kadang kan banyak ada yang minta Iya, nego kan, negosiasi Kak itu. aku mau minta nego boleh nggak? Oh ya boleh, berapa gitu kan. Kalau misal cocok, jadinya apa namanya, ya kita cocok-cocokin aja harganya gitu. Deal-dealan gitu ya Deal-dealan Kak? seperti itu. Jadi tadi kan pernah jadi customer, tapi sekarang juga masih jadi driver.
Itu kayak ada perbandingan gak sih? Oh, aku jadi customer kayak gini, nanti aku harus service orang lebih baik gitu pas aku jadi driver. Kebetulan kalau untuk jadi driver kan aku dapat apa ya? Dapat pengalaman di kerjaan ya, gimana caranya melayani orang seperti apa. Jadi gini, sebenarnya konsep anjem itu ya, antar jemput itu kalau bisa kalian itu misal nih minta jemput di mana, mau di kos atau mau di stasiun. Yeah. Sebisa mungkin kalian itu udah standby 10 menit sebelumnya atau 5 menit sebelumnya, karena konsepan antar jemput kan seperti itu ya. Yeah. Cuma selama ini konsepan anjem ini malah seperti kayak ojol, jadi kayak pesan dadakan baru datang itu kadang bisa telat. Makanya kemarin anjemku tuh sempat komplain, Kak kok telat banget ya kayak gitu. Oh, pernah ada komen kayak gitu. Iya. Ada pengalaman unik gak selama entah jadi driver atau penumpang gitu, pengalaman yang aneh-aneh, misal kayak disuruh anterin keliling Semarang atau kemana, keluar kota gitu. Kalau jadi ada beberapa ini pengalaman unik. Yang pertama minta keliling Semarang. Dia cerita dan segala macam. Keliling Semarang dari Tembalang? Dari Tembalang, pokoknya muter-muter, disuruh muter-muter. Ayo Kak. Itu naik motor? Itu waktu mobil. Oh. Soalnya kalau kata dia dia butuh dia pingin jalan-jalan sambil dengerin musik kan. Terus dia cerita segala macam dan singkat cerita ya dia curhat sambil nangis-nangis. Ya biasalah diputusin pacarnya, galau kan. Jadi ya udah kita kebetulan memang aku suka mendengarkan cerita, aku memberikan masukan, akhirnya dia terima. Terus selain itu aku pernah disuruh bangunin orang. Pernah. Jadi kalau kayak gitu ada fee-nya, bayarannya gitu? itu dia, aku kadang bingung ngasih Unik fee-nya. banget ya guys, di Tembalang ini apa aja bisa dijadiin cuan loh. Iya, itu disuruh bangunin. Kak, dia kan tiba-tiba pagi-pagi ngechat gini, Kak bisa nggak minta tolong bangunin cowok aku? Kenapa gitu kan? Iya cowok aku belum bangun dari tadi, soalnya katanya kuliah jam 10, ini udah setengah 10 nggak bangun-bangun. Nyamperin ke kos berarti Kak? Nyamperin di kos, terus yaudah singkat cerita aku langsung berangkat. Nyampe di kosnya aku izin video call kan, Kak ini kamarnya yang mana gitu kan. Yang itu Kak langsung gedor-gedor aja gitu kan. Udah gedor-gedor. Akhirnya langsung Terus masnya gimana waktu yang kok ada yang gedor-gedor siapa nih gitu? Waktu itu masnya kaget, Mas kamu siapa gitu kan? Iya. Ini Mas aku disuruh cewekmu nih loh, udah gituin video callnya. Sampai segitunya loh. Iya Kenapa loh. cowoknya nggak bangun sendiri gitu? Soal mungkin mager kali ya. Oh bisa jadi ya Mas ya. Pernah Atau juga. mungkin suka karena itu kos cowok. Iya, pernah juga memata-matain selingkuhan. Pernah Mas? Pernah Wah, ini sih cerita paling gong ya di dunia Anjem dan Justip. itu paling random banget asli. Jadi aku disuruh ikutin kan, Kak tolong ikutin ini ya, pokoknya kemanapun nanti aku bayar berapapun gitu kan. Ya udah aku ikutin, mulai dari ke resto lah, mulai ke ke Simpang 5 dan segala macam. Waduh. Aduh aku sampai nunggunya lama banget ini orang kemana. Nungguin sampai nungguin itu. Iya. Ya. Jadi akhirnya Kak ini aku cerita kan, Kak sorry nih aku ada bookingan berikutnya nih. Aku izin sudahin dulu ya. Oh ya nggak apa-apa Kak, ini soalnya udah cukup banget buat buktinya. Ya sudah. Jadi kayak menyelamatkan hubungan orang ya guys ya. Anjem gak cuman sekedar jadi anjem, gak cuman nganterin, gak cuman beliin barang atau nitip ini itu ya. Bisa loh jadi kayak ngintip kalau pacarmu selingkuh di luar sana bisa minta tolong Anjem sama Justip nih. Setia banget ya Mas Rizal ya. Siap banget. Oke. Sebelum aku nyelesain di segmen ini, ada nggak Mas closing statement yang diberikan untuk mahasiswa yang mau mulai jadi driver, Justip atau Anjem itu? Oke, kalau untuk memulai Anjem Justip ini, yang penting kalian disiplin waktu. Ya. Apalagi kalau Anjem ya, terutama ke stasiun dan segala macam, stasiun bandara dan pokoknya yang ada jam jam keberangkatan gitu. Karena kenapa? Karena kita selain di Tembalang jauh ke bawah, itu kita harus memperhitungkan
macet dan segala macam. Terus belum lagi persiapkan juga pembayaran segala macam. Aman? Lanjut Oke. Mas. Nah, jadi pokoknya luangkanlah waktu itu karena memang waktu buat kita berharga juga buat mereka Iya. seperti itu. Menjaga kepercayaan customer ya Mas. Ya, Ya, itu terus- bisa jadi timbal balik juga ke kita. gitu. Iya, belum lagi pelayanan. Iya. Yang jelas memberikan pelayanan itu mahal ya. Kayak istilahnya say hi dan segala macam. Ramah. Terus ramah dan segala macam kan. Wah. Ya. Terima kasih ya untuk Kak Rizal. Oke. Seru banget nih guys, obrolan barusan bareng Kak Rizal. Dari yang awalnya cuma jadi penumpang, jadi driver maaf. Terus nyoba jadi penumpang sampai akhirnya bisa bantu banyak mahasiswa lewat jasa Anjem dan Justip ini. Benar-benar inspiratif banget ya dan pastinya relate banget buat kita semua yang hidup di Tembalang, ya enggak sih? Terima kasih banyak buat Kak Rizal yang sudah sharing cerita dan pengalamannya kali ini. Semoga bisa terus jadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa lainnya dan yang mau baru berani mulai. Sekecil apapun itunya. Tapi sebelum aku benar-benar pamit, aku mau ditemenin dulu nih buat closingan. Ali mana ya? Ali, sini dong. Siap, aku udah standby banget dari tadi. Seru banget ya acara hari ini. Iya. Aku lihat ternyata ada beberapa materi masuk untuk kita dan pemirsa semua. Dan dari kayak ada pandangan ya Li, kayak ternyata Iya. tuh tugas Anjem dan Justip gak cuman itu ya. Li. Iya ternyata banyak banget yang tadi Unik-unik. kalian sudah dengarkan lah ya. Terus kita itu harus mulai berani usaha dari yang hal kecil dulu gitu. Nanti baru ke hal yang besar. Bener Betul ya, Lan? banget. Dari ini tuh kita udah buktiin bareng-bareng kalau peluang tuh bisa datang dari mana aja. Bahkan dari hal kecil yang mungkin kita gak pernah sangka-sangka nih teman-teman. Buat kalian para pejuang kampus, inget ya, jangan takut mulai, jangan malu belajar, dan jangan ragu buat cuan dari hal yang kamu suka. Karena siapa tahu hobi yang kelihatan receh itu bisa jadi jalan rezeki yang luar biasa. Wah kata-katanya bagus banget nih dari kau. Wah, Tapi aku juga punya kalah bagus ya. apa Aku punya tuh? Kamu pantun nyiapin nih, Kak. apa nih dari tadi? Kayak berpikir banget di pojok Iya nih tuh. aku dari tadi liatin sambil dengerin. Aku tuh bikin kata-kata pantun sih. Langsung aja kali ya. Boleh. Apa tuh pantunnya? Ke Tembalang beli bakwan. Cakep. Nungguin dosen malah hujan. Aduh. Acara kita udah kelar. Yang penting hobi tetap jadi cuan. Wah, keren banget pantunnya. Terima kasih ya teman-teman udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Stay semangat, stay kreatif, dan pastinya tetap jadi mahasiswa cuan. Dadah, terima kasih semuanya. Terima kasih ya Kak, udah sebenarnya waktunya.